Oke, kita langsung masuk ke scene berantem yang intens banget. Si Mei lagi lincah banget loncat sana-sini ngehindarin serangan, tapi akhirnya dia kena pukul mundur juga sampai mental ke tembok. Cecil langsung sigap ngasih support di belakang, sementara Mariabel ngumpulin mana gede banget buat dikasih ke Hinata. Dapat buff OP, Hinata langsung nebas pedangnya yang bersinar terang ke arah Demon Lord. Pedang Hinata ngebelah kegelapan dengan cahaya silau banget. Demon Lord-nya langsung teriak kesakitan dan meledak jadi partikel cahaya. Fix, boss battle kelar. Semuanya lega banget. Mei sama Mariabel senyum bangga. Tapi tiba-tiba, tubuh Hinata mulai bercahaya dan transparan. Dia bilang tugasnya udah selesai, jadi dia harus balik ke dunianya. Mariabel langsung panik parah. Sambil nangis bombay, dia nuntut janji Hinata yang katanya bakal nikahin dia kalau Demon Lord udah kalah. Hinata cuma bisa masang muka canggung. Hinata ngejelasin kalau cinta si Mariabel itu agak berat alias obsesif. Akhirnya Hinata beneran menghilang jadi butiran cahaya, ninggalin Mariabel yang teriak histeris gak rela ditinggalin. Scene pindah ke dunia modern. Hinata bangun di kasurnya sendiri, balik jadi cowok SMA biasa. Dia berangkat sekolah kayak gak ada kejadian apa-apa, menikmati hidup damai tanpa monster. Pas pulang ke apartemennya yang sepi, Hinata kaget lihat ada cahaya ungu misterius dari celah pintu kamarnya. Pas dibuka, ada lingkaran sihir gede banget di lantai. Tiba-tiba, Mariabel jatuh dari langit-langit, polos tanpa busana. Dia langsung ngenalin Hinata dan loncat meluk dia kenceng banget sampai Hinata kejengkang ke tembok. Hinata panik setengah mati dan nyuruh Mariabel pakai baju. Akhirnya Mariabel pakai sweater dress putih sambil ngejelasin kalau dia maksa nembus dimensi cuma buat ketemu Hinata. Tatapan Mariabel berubah jadi seram alias yandere mood on. Matanya nyala merah, terus dia bilang dunia tanpa Hinata itu nggak ada artinya. Dia bersumpah bakal nempel terus sama Hinata selamanya. Suasana jadi adem pas mereka makan bareng. Mariabel lahap banget makannya dan Hinata ngerasa seneng karena akhirnya dia nggak makan sendirian lagi di rumah. Mariabel tiba-tiba duduk bersimpuh di lantai, ngelakuin salam perkenalan istri yang formal banget. Hinata nggak kuat nahan ketawa karena itu terlalu formal buat situasi sekarang. Lanjut ke kamar mandi, Hinata nyuciin rambut panjang Mariabel. Dia muji rambut hitam Mariabel yang indah banget kayak langit malam, bikin Mariabel jadi salting parah. Gantian Mariabel yang nyuciin badan Hinata, tapi dia malah jadi agresif banget. Hinata yang nggak kuat sama serangan Mariabel akhirnya pingsan lemas di lantai kamar mandi. Masuk ke segmen cerita sampingan di kantor, Mariabel, Hinata, Cecil, sama Mei lagi kerja kantoran. Mariabel ngebut ngerjain tugasnya biar bisa cepet-cepet bucin sama Hinata. Tiba-tiba ada masalah sistem komputer. Cecil dengan muka datar langsung ngecek dan nemuin kalau penyebabnya update software otomatis. Dia langsung matiin update-nya dengan Pro. Mei heboh lihat sosmed kalau kantor lain pada pulang cepat gara-gara error. Dia ngarep bisa pulang juga. Tapi Cecil malah bilang ini kesempatan buat kerja lebih keras. Mei langsung nangis kejar. Terakhir, ada segmen radio show di mana Mariabel sama Hinata jadi hostnya. Mariabel ngenalin Hinata sebagai pahlawan tercinta, bikin Hinata malu banget di depan mic. Melanjutkan cerita keseharian mereka, pagi-pagi banget Hinata udah jatuh ngegeletak di lantai samping kasur. Mariabel yang masih selimutan di kasur langsung bangunin dia dengan suara serak khas bangun tidur. Pas Mariabel mau ganti baju buat bikin sarapan, dia main buka selimut gitu aja. Hinata yang panik langsung balik badan dan minta izin keluar kamar dulu sebelum Mariabel bugil total. Di meja makan, Mariabel kelihatan cemberut sambil ngunyah roti. Dia ngeluh karena Hinata mau ninggalin dia lagi buat pergi sekolah. Padahal mereka baru seminggu tinggal bareng. Mariabel ngejelasin kalau bangsa elf itu sensitif banget sama emosi makhluk hidup. Dia bilang keramaian manusia bikin dia pusing karena emosi positif sama negatif nyampur jadi satu. Tapi abis itu dia langsung nempel ke Hinata sambil meluk erat banget. Mariabel bilang kalau emosi Hinata itu anget dan bikin tenang, makanya dia betah nempel terus. Pindah ke perpustakaan sekolah, Hinata lagi sendirian milih buku. Tiba-tiba Sakura muncul dan nyapa dia. Nanya kenapa Hinata sering banget ke perpus akhir-akhir ini. Pas lagi ngobrol, Sakura kesandung dan jatuh dalam posisi yang agak Hinata kaget banget dan langsung minta maaf sambil buang muka karena nggak sengaja ngeliat.
Pas Hinata pulang ke apartemen, suasananya gelap dan mencekam. Mariabel berdiri di lorong dengan aura ungu dak gelap, mukanya ketutupan bayangan serem banget. Mariabel langsung nekan Hinata ke tembok alias kabedon. Dia marah besar karena tahu ada cewek lain yang deketin Hinata, dan dia ngancam bakal ngancurin siapa aja yang ganggu mereka. 私もひなたと一緒に登校する。ひな Besoknya di sekolah, seisi kelas heboh. Ternyata Mariabel nekat nyusup jadi murid pindahan pakai nama samaran Mariabel dan pakai seragam sekolah yang ketat banget. Tanpa malu-malu, Mariabel nyuapin Hinata di tengah kelas. Hinata cuma bisa pasrah diliatin temen-temennya, sementara Mariabel senyum puas karena bisa jagain Hinata 24 jam. Sakura datang mau balikin buku, tapi Mariabel langsung motong jalan. Dia nepuk pantat Sakura keras banget sampai Sakura kaget setengah mati. Nuduh Sakura ngegoda Hinata pakai badannya. Mata Mariabel nyala ungu lagi. Dia ngeluarin sihir gelap ke arah Sakura yang udah ketakutan di lantai. Hinata langsung teriak nyuruh Mariabel berhenti sebelum kejadian fatal. 私とひなたの邪魔をするやつ。 Di atap sekolah, bukannya takut, Sakura malah antusias banget. Matanya berbinar-binar nanya apa tadi itu sihir beneran. Ternyata dia otaku yang suka banget sama hal-hal fantasi. Sakura minta jadi teman Mariabel. Awalnya Mariabel bingung, tapi akhirnya dia setuju dan mereka salaman. Hinata lega banget lihat Mariabel akhirnya punya teman selain dia. Masuk ke segmen parodi dongeng. Hinata pakai kostum kerudung merah ketemu sama Mariabel yang pakai kostum serigala di hutan. Tapi si serigala malah muji-muji Hinata lucu. Mariabel si serigala malah ngajak Hinata ngedate ke kebun bunga dan maksa buat makan Hinata dalam artian dewasa. Hinata panik banget karena ceritanya jadi melenceng jauh. ひなた。 Lanjut ke segmen dokter hewan. Mariabel jadi dokter pakai jas putih, lagi meriksa anjingnya Sakura yang katanya nggak nafsu makan. Mariabel diagnosa anjingnya kena penyakit cinta. Ternyata anjingnya naksir sama kursi roda nenek-nenek tetangga. Sakura shock banget denger diagnosa absurd itu, tapi Mariabel tetap pasang muka serius ala profesional. Terakhir di segmen kantor, Hinata lagi lembur ngerjain tugas. Mariabel yang pakai baju kantoran nemenin dia, tapi ujung-ujungnya malah ngegoda Hinata biar cepat pulang buat unboxing di rumah. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, setting berpindah ke jam olahraga di sekolah. Mariabel yang pakai baju olahraga putih biru lagi semangat banget mau nyemes bola voli. Tapi pas mendarat, dia malah jatuh gedebuk dengan pose yang agak estetik. Sakura yang lihat itu sampai bengong dengan mata muter-muter. Sementara itu, Mariabel di lantai malah senyum-senyum licik sambil pura-pura kesakitan biar dapat perhatian. Setelah flashback singkat soal dia pakai sihir pas main volley, Mariabel beneran sengaja keseleo lagi. Hinata yang panik langsung maksa buat bawa Mariabel ke UKS. Tanpa babi bu, Hinata langsung ngegendong Mariabel di punggungnya. Sakura cuma bisa ngeliatin mereka pergi dengan tatapan bengong campur cemburu dikit. Di UKS, Hinata dengan telaten ngeberban kaki Mariabel. Si Mariabel sih seneng banget bisa berduaan, mukanya merah merona sambil mandangin Hinata. Hinata tiba-tiba megang kaki Mariabel dan nyium perbannya sambil baca mantra, sakit-sakit pergilah. Mariabel langsung klepek-klepek dapat perlakuan manis begitu. Suasana makin panas. Mariabel narik baju olahraganya ke atas, ternyata dia nggak pakai daleman. Dia langsung narik kepala Hinata dan meluk erat-erat ke dadanya. Pas banget momen awkward, Sakura ngebuka pintu UKS mau ngantar baju ganti. Matanya langsung melotot ngelihat posisi mereka yang super ambigu. Scene pindah ke mall, mereka lagi belanja lingerie. Mariabel keluar dari kamar ganti pakai setelan hitam rendah yang seksi banget sambil pose muter-muter. Mariabel malah makin jadi, dia mau buka branya di depan Hinata. Hinata panik setengah mati, sementara Sakura di belakang cuma bisa tutup mata malu. Sekarang mereka lagi istirahat di kafe teras. Pas Hinata ke toilet, Sakura nanya hubungan mereka. Mariabel dengan santai jawab kalau Hinata itu belahan jiwanya. Malamnya di pinggir danau taman, Hinata minta maaf karena bikin Mariabel kecapean. Suasananya jadi romantis banget di bawah sinar bulan. Hinata nyium pipi Mariabel sebagai permintaan maaf. Mariabel langsung blushing parah, matanya berkaca-kaca saking senangnya. Tiba-tiba, ada sorotan cahaya misterius. Muncul dua cewek asing, Cecil yang bawa kapak dan Mei si gadis kucing. Cecil bilang dia datang buat jemput Mariabel pulang. お久しぶりです、ひなた殿。 Masuk ke segmen skit dokter hewan, Mariabel pakai jas dokter lagi ngemeriksa burung kokatil punya Ando. Burungnya ngeluarin suara aneh kayak orang lagi menderita. Ternyata burungnya cuma niruin suara ngigau Ando pas didar. Mariabel malah nakut-nakutin Ando kalau dia kena guna-guna dan nyaranin panggil pengusir setan. Lanjut ke segmen radio, Mariabel dan Hinata lagi bacain surat curhat soal nembak gebetan.
Mariabel ngasih saran yang super agresif dan berat banget soal cinta. Terakhir, di skit dunia zombie, mereka bertiga lagi diskusi soal senjata buat ngelawan zombie di kebun sekolah. Sakura polos banget ngusulin payung, tapi Mariabel malah nyaranin tongkat paku ala preman. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, suasana malam makin tegang. Mariabel lagi meluk erat Hinata, sementara Cecil sama Mei natap mereka tajam. Cecil bilang mereka datang buat jemput Mariabel pulang ke dunia asalnya. Mariabel nggak terima momen romantisnya diganggu. Matanya langsung nyala ungu, aura gelap keluar dari badannya dan dia natap Cecil dengan tatapan membunuh. Untungnya Mei langsung nyela dengan santai. Dia minta maaf udah ganggu dan ngusulin buat pindah tempat aja biar nggak jadi tontonan orang banyak di taman itu. Scene pindah ke apartemen Hinata, Cecil mulai ngejelasin panjang lebar kalau keberadaan makhluk isekai itu rahasia negara dan bisa bahaya kalau ketahuan. Makanya Mariabel harus dibawa balik. Tapi Mariabel keras kepala banget. Dia malah makin nempel sama Hinata dan bilang kalau Hinata itu belahan jiwanya, jadi dia nggak bakal mau dipisahin apapun alasannya. Bahkan siap ngelawan satu negara. Cecil sama Mariabel akhirnya cekcok lagi. Mereka berdua adu jidat dengan tatapan mematikan, siap baku hantam di tengah ruang tamu sempit itu, bikin Hinata sama Mei panik. Hinata yang panik langsung sujud memohon alias dogeza. Dia bilang dia bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa. Jadi tolong jangan bawa Mariabel pergi sekarang. Luluh lihat Hinata mohon-mohon, Cecil akhirnya ngalah. Dia sama Mei mutusin buat pamit dulu, tapi ngingetin Hinata buat tetap waspada dan gak bikin masalah. Pas tinggal berdua, Mariabel salah paham sama kata tanggung jawab Hinata. Matanya langsung nyala nafsu, senyumnya jadi serem, dan dia mulai desak Hinata ke kasur. Di kamar, Mariabel udah agresif banget nindih Hinata dan mulai buka baju. Hinata cuma bisa pasrah ketakutan sambil nyoba nolak halus, tapi Mariabel udah nggak dengerin. Pas Mariabel mau nyentuh adiknya Hinata, tiba-tiba ada cahaya nyala terang banget di celana Hinata. Ternyata itu sihir pelindung dari Cecil yang bikin Mariabel gagal total. Besok paginya, bel pintu bunyi. Pas dibuka, ternyata Cecil sama Mei udah berdiri di depan pintu sambil bawa bingkisan pindahan dengan senyum manis. Dengan santainya, Cecil bilang kalau mereka pindah ke unit sebelah buat ngawasin 24 jam. Mariabel langsung shock berat, mukanya merah padam dan teriak nyuruh mereka pulang. Masuk ke segmen dongeng gadis berkerudung merah, Sakura berperan jadi nenek yang lagi sakit di kasur. Hinata muncul pakai kostum serigala coklat yang imut, mau makan neneknya tapi sopan banget. Tiba-tiba, pintu didobrak. Mariabel yang jadi Akazukin masuk dan marah-marah. Bukannya nyelamatin nenek, dia malah maksa serigala buat makan dia aja sambil meluk erat Hinata. Pindah ke segmen dokter hewan. Mereka lagi periksa kucing putih yang katanya sering kejang pas tidur. Dia diagnosa kalau kucingnya lagi ikut olimpiade lari sendirian di dalam mimpi. Lanjut ke dunia zombie, mereka lagi belanja di home center. Mariabel dengan semangat ngambil set panggangan BBQ. Niat banget mau pesta daging di tengah kiamat zombie. Mei nemu kolam renang plastik dan Mariabel langsung setuju beli biar bisa dempet-dempetan sama Hinata. Sakura malah sibuk milih tongkat baseball pink dan helm buat senjata. Suasananya lebih kayak mau liburan daripada survival. Melanjutkan dari suasana liburan sebelumnya, pagi-pagi buta, Mariabel udah bikin ulah. Dia meluk Hinata erat banget di kasur dalam kondisi bugil total, bikin cowok itu panik setengah mati pas bangun tidur. Belum sempat ngapa-ngapain, pintu kamar langsung didatengin sama Cecil yang udah rapi pakai setelan jas hitam, ditemenin Mei yang santai pakai baju kasual. Cecil natap tajam ke arah kasur dengan muka super judes. Ternyata Cecil dapat panggilan kerja dadakan. Dia langsung pamit pergi dengan muka lelah, ninggalin mereka bertiga di penginapan. Scene pindah ke pemandian air panas malam hari. Cecil yang tadinya kerja, tahu-tahu udah nyebur bareng Mei dan Mariabel, menikmati waktu santai sambil bugil di kolam batu. Dasar Mariabel nggak bisa diam, dia malah teriak manggil Hinata yang lagi mandi di sebelah tembok pembatas itu. Dia maksa nyuruh Hinata pindah ke kolam cewek. Karena Hinata nolak, Mariabel nekat manjat tembok bambu itu. Tapi pas dia ngintip, ada cahaya hijau misterius yang langsung ngeblas dia sampai mental balik ke kolam cewek. Abis mandi, mereka semua makan malam mewah pakai yukata. Mei sibuk banget mainin HP-nya, ternyata dia lagi live streaming buat channel videonya. Di tempat lain, Sakura yang lagi mandi sambil pakai handuk pink ngeliatin live streamnya Mei lewat tablet. Dia kaget lihat notifikasi siaran langsung itu.
Mei mulai review makanan khas daerah situ, oden. Dia pamerin panci oden yang ngebul ke kamera dengan gaya presenter profesional. Mariabel ngambil sosis pakai sumpit dan nyuapin ke arah kamera, yang sebenarnya buat Hinata. Tapi sosisnya malah jatuh dan mantul di dada Mariabel, bikin Sakura yang nonton jadi salah tingkah sendiri. Malam makin larut, Hinata lagi sendirian di bak mandi kayu di dalam kamarnya. Tiba-tiba, Mariabel muncul dari balik uap air, lagi-lagi tanpa sehelai benang pun. Mariabel langsung masuk ke bak mandi sempit itu dan meluk Hinata dari belakang. Dia mulai ngomongin hal-hal berat soal perasaan dia sambil nempelin badannya ke punggung Hinata. Momen intim itu bubar jalan pas Cecil sama Mei mendadak masuk kamar mandi. Cecil langsung ngegebuk kepala Mariabel pakai gayung dan akhirnya mereka berempat malah mandi bareng desak-desakan di bak kecil itu. Masuk ke segmen tambahan di kantor. Mei yang pakai baju kantor santai ngadu ke Cecil kalau komputernya rusak, padahal Cecil lagi sibuk banget ngetik. Ternyata layar monitornya retak parah. Mei ngaku itu ulah Mariabel yang ngamuk di kantor sebelumnya, bikin Cecil cuma bisa mijit pelipis nahan emosi. Lanjut ke parodi Cinderella. Hinata dipaksa jadi Cinderella pakai baju gembel. Terus didatengin Mariabel yang cosplay jadi ibu peri pakai jubah penyihir biru. Mariabel pakai sihirnya dan puff, baju gembel Hinata berubah jadi gaun pesta biru yang cantik banget. Hinata kelihatan pasrah banget didandanin jadi cewek. Bukannya nyuruh ke pesta dansa, Mariabel malah mulai meluk-meluk Hinata dengan tatapan yandere, bikin Hinata ketakutan setengah mati sama ibu perinya sendiri. Terakhir, ada segmen radio. Hinata sama Mariabel duduk di booth rekaman, baca surat dari pendengar soal pacar yang selingkuh. Mariabel langsung mode psikopat, nyaranin hukuman gila kayak diikat, dicambuk, dan disiksa buat yang selingkuh. Hinata cuma bisa keringet dingin dengerin ide-ide sadis itu. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, kali ini suasananya beda banget. Di kamar tidur, Mariabel sama Hinata lagi ngeliatin bayi mungil bernama Natsuki yang lagi tidur pules di box bayi. Tiba-tiba, Mariabel masuk mode agresif. Dia nindih Hinata di kasur sambil bisikin kata-kata manis soal bikin anak, bikin Hinata cuma bisa pasrah sambil senyum kaku. Pas bangun tidur beneran, Mariabel kaget lihat ada bayi. Dia langsung salah paham, matanya nyala merah mode yandere karena ngira Hinata selingkuh dan punya anak haram. Untungnya, Sakura buru-buru jelasin situasinya. Ternyata, Natsuki itu anak tantenya yang lagi dititipin ke mereka karena ada urusan mendadak. Natsuki nangis kejer karena lapar dan gelisah. Karena nggak ada susu, Mariabel nekat nyodorin dadanya biar si bayi bisa ngerasa tenang. Dan ajaibnya, Natsuki langsung diam. Lihat Hinata bengong, Mariabel malah godain Hinata. Sambil senyum jahil, dia nawarin apa Hinata mau ikutan nyusu juga di sebelah yang kosong. Akhirnya, Sakura datang bawa botol susu beneran. Hinata langsung ngambil alih buat ngasih susu ke Natsuki yang minumnya lahap banget saking laparnya. Pas lagi gantiin popok di toilet umum, kejadian apes menimpa Mariabel. Natsuki tiba-tiba pipis muncrat pas popoknya dibuka, bikin muka Mariabel basah kuyup. Malamnya, Natsuki rewel susah tidur. Tapi pas Mariabel gendong sambil nyanyiin lagu Nina Bobo dengan suara lembut, si bayi langsung pules dalam sekejap. Sakura ngebayangin mereka kayak keluarga bahagia. Mariabel langsung nyamber, bilang dia pengen nambah 10 anak lagi sama Hinata, bikin Hinata mengongo. Di kamar, Mariabel langsung nindih Hinata lagi. Kali ini, dia beneran nawarin dadanya sambil natap Hinata dengan tatapan menggoda, maksa buat latihan jadi orang tua. Pas suasananya makin panas, tiba-tiba Sakura buka pintu karena ada barang ketinggalan. Dia langsung minta maaf dan kabur, ninggalin Hinata yang panik setengah mati. Pindah ke cerita lain, Mariabel sekarang jadi dokter hewan. Dia lagi ngejelasin ke pemilik kucing soal kotoran puting dengan muka datar yang bikin pemiliknya bingung. Di dunia zombie, Hinata sama Cecil nemu kucing liar. Cecil yang biasanya tegas langsung luluh pas ngeliat kucing itu manja ke dia. Masuk ke dongeng Cinderella, Mariabel pakai gaun biru berdansa sama Hinata yang jadi pangeran. Tapi bukannya malu-malu, Mariabel malah agresif banget muji-muji Hinata. Pas jam 12 malam, Mariabel nolak pulang. Dia malah nempel terus sama Hinata, bikin Sakura yang jadi penyihir emosi karena skenarionya berantakan. Video ditutup sama scene mereka lari-larian di pantai pakai baju renang. Hinata dikejar-kejar sama Mariabel yang semangat banget, sementara Sakura cuma bisa geleng-geleng kepala.
Melanjutkan keseharian mereka, pagi ini dibuka dengan Maria Bell yang lagi asik mandi sambil nyanyi-nyanyi kecil, terus lanjut masak sarapan pakai apron doang. Cecil udah rapi pakai setelan kantor siap berangkat kerja. Maria Bell sama May nganterin dia sampai pintu depan dengan semangat. Tiba-tiba, Maria Bell teriak panik. Ternyata Hinata lagi tepar di kasur gara-gara demam. Maria Bell langsung heboh sendiri takut Hinata kenapa-napa. ひなたが死んだら私も死ぬ May sebenarnya pengen bantu, tapi dia ada jadwal collab sama grup Magical Girl. Jadi dia pamit duluan dan nitipin Hinata ke Maria Bell. Pas Hinata lagi tidur, Maria Bell ngeliatin mukanya dekat banget. Hinata kebangun kaget, terus Maria Bell malah nawarin Nenen buat ngehibur, bikin Hinata makin panik. ひなた Kulkas kosong melompong, jadi Maria Bell terpaksa keluar belanja. Di tengah keramaian kota, dia ketemu Sakura yang kebetulan lewat. Hinata yang lagi demam tinggi malah mimpi aneh. Dia ngerasa ada di surga dikelilingin Maria Bell sama Sakura yang bugil dan agresif banget, sampai dia kebangun keringetan. Abis makan bubur buatan mereka, Hinata bilang pengen makan itu tiap hari. Maria Bell langsung salah tingkah, ngira itu lamaran pernikahan. Hinata mau mandi buat ngebersihin keringat. Maria Bell nyosor mau ikutan masuk. Untungnya Sakura nahan dia, jadi Hinata bisa kabur. ああひなたと Akhirnya Maria Bell sama Sakura mandi bareng. Sakura curhat soal tipe cowok idamannya yang deskripsinya persis banget sama Hinata. Cecil sama May pulang kerja. Sakura langsung heboh pas tahu May itu streamer idolanya, sampai gemes nyubitin pipi May. Pindah ke dunia zombie, Hinata sama Maria Bell lagi belanja obat buat Cecil. Maria Bell malah ngambil obat yang dimasukin lewat pantat, bikin Hinata speechless. Maria Bell nemu kotak kondom dan godain Hinata soal ukuran. Pas lagi mau mencanggung, ada zombie ganggu, langsung digeplak aja sama Maria Bell pakai papan harga. Di kantor, Maria Bell kepo sama Brabaru Sakura yang katanya bisa ngedein dada. Ujung-ujungnya mereka malah dimarahin Cecil karena berisik pas jam kerja. ほらマリアベルげ Terakhir, Maria Bell sama Sakura bawain acara radio gantiin Hinata. Sakura malah dicecar pertanyaan filosofis soal kenapa dia suka anime fantasi, bikin dia bingung sendiri. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, episode ini dibuka dengan suasana event komik yang rame banget. Cewek-cewek pada antri panjang buat beli buku baru, kelihatan antusias banget. Lagu opening main nih, visualnya nunjukin Maria Bell yang lagi bucin parah sama Hinata, lengkap dengan pose-pose yandere dan momen romantis mereka berdua. Masuk ke cerita, Sakura lagi mumet banget di kamarnya. Dia renggangin badan sambil megang stylus, kayaknya lagi buntu ide pas lagi ngambar. Bahkan pas lagi mandi pun Sakura masih kepikiran. Dia lagi coba desain karakter cewek pendekar pedang, tapi dia nggak pede karena nggak biasa ngambar cewek yang strong gitu. Tiba-tiba dia dapat wangsit. Sakura ngebayangin Maria Bell yang emang punya body mantap dan aura kuat. Langsung deh dia semangat lagi buat lanjutin gambarnya. Besoknya di sekolah, Maria Bell ngajak Hinata sama Sakura buat ikutan event. Sakura awalnya malu-malu kucing, mukanya merah padam pas ditanya soal event apa. Sakura akhirnya ngunjukin karyanya. Ternyata dia bikin doujinshi alias komik fanmade. Maria Bell sama Hinata langsung melotot kaget lihat gambarnya yang pro banget. Sakura langsung mode otaku on. Matanya berbinar-binar pas nyeritain hobi dia. Dia minta tolong Maria Bell sama Hinata buat jadi cosplayer penjaga stand jualannya nanti. Maria Bell sempat bingung, tapi karena Sakura yang minta, dia langsung setuju. Hinata juga ikutan ngangguk, siap bantuin temennya. Pulang sekolah, mereka langsung raid ke kamar Sakura. Sakura bilang kostumnya bakal dia bikin sendiri, alias handmade. Jadi dia perlu ngukur badan mereka berdua. Sakura sempat nangis karena naskahnya belum kelar. Tapi pas Hinata bilang gak usah maksa, Sakura malah ngamuk keluar api semangat. Dia gak mau setengah-setengah. 二人が手伝ってくれるんだから Pas mau diukur, Maria Bell dengan santainya langsung buka baju seragamnya full. Hinata sama Sakura langsung teriak histeris sambil tutup mata. Sakura nyoba nahan malu, tapi akhirnya dia mulai mengukur badan Maria Bell. Maria Bell sih santuy aja, malah pamer bodinya yang emang curvy abis. Maria Bell nanya kenapa Sakura nggak ikutan cosplay. Sakura ngeles kalau dia cuma mau ngeliat mereka berdua aja, tapi Maria Bell malah ngambek pura-pura nangis. Akhirnya, Maria Bell maksa Sakura buat diukur juga. Sakura panik setengah mati pas Maria Bell mulai agresif mau ngukur dia. Hinata cuma bisa diem bengong di luar kamar dengerin keributan mereka. Melanjutkan dari episode sebelumnya, sekarang settingnya pindah ke event Comiket yang ramai banget. Sakura lagi sibuk jualan doujinshi di standnya, sementara Maria Bell bantuin jadi poster girl sambil megang papan antrian. May sama Cecil datang nyamperin stand mereka, tapi yang bikin salfok tuh si Hinata. Dia dipaksa pakai kostum ala Alice in Wonderland warna biru, lengkap sama topi kecilnya. Mukanya pasrah banget.
Gak nyangka, dagangan mereka laku keras sampai ludes. Sakura seneng banget ngelihat kertas pengumuman sold out yang ditempel di meja. Pas lagi ngobrolin kostum, tiba-tiba kancing baju cosplay Mariabel lepas gitu aja saking ketatnya. Asetnya langsung nyembul keluar bikin semua kaget. Tiba-tiba ada cewek kacamata nyamperin mereka, namanya Ando dari penerbit. Dia ngasih kartu nama ke Sakura, kayaknya tertarik mau ngerekrut Sakura jadi pro nih. Di lorong sepi, Mariabel mojokin Hinata ke tembok, alias Kabedon. Hinata yang masih pakai dress biru cuma bisa gemeteran ketakutan ngeliat tatapan Mariabel yang intens banget. いるひなたちゃん本当に Ternyata, Mariabel pakai sihir buat ngilangin hawa keberadaan mereka biar gak dilihat orang lewat. Dia mulai godain Hinata abis-abisan di situ. Kacau, gara-gara Hinata berontak dikit, kostum Mariabel lepas lagi bagian depannya. Bener-bener tumpah ruah di depan muka Hinata. ひなたちゃんが暴れる Untungnya, Cecil datang tepat waktu. Dia langsung ngeluarin sihir petir buat ngehukum Mariabel dan nyuruh dia pakai baju yang benar. Abis itu, mereka semua foto-foto bareng di area cosplay. Mei, Mariabel, sama Sakura gonta-ganti pose buat para fotografer yang ngerumunin mereka. Suasana jadi tegang pas Hinata sadar ada cowok mencurigakan di belakang Mariabel. Ternyata tuh orang pasang kamera tersembunyi di tasnya buat ngintip Mariabel. Tanpa ragu, Hinata langsung nangkap bahu pelakunya. Pas pelakunya ngeremehin karena ngira Hinata cewek, Hinata langsung ngasih tatapan tajam sambil bilang kalau dia itu cowok. 僕は男です Pas jalan pulang, Mariabel jadi tersipu malu. Dia sadar kalau Hinata barusan ngelindungin dia kayak pahlawan beneran, meskipun badan Hinata kecil. Masuk ke segmen C-Part, ada Sakura sama Mei yang lagi bawain acara radio fiktif berjudul Cinta yang Terlalu Berat. Mereka bacain surat dari pendengar. Lanjut ke cerita pendek, tiba-tiba Hinata sama Mariabel tukeran tubuh. Hinata panik banget lihat badannya sendiri ada di depannya, tapi isinya Mariabel. なんだこれ Dasar Mariabel, mentang-mentang lagi di tubuh Hinata, dia malah mau ngintip dalaman tubuhnya sendiri yang lagi dipakai Hinata. Hinata langsung tutup mata malu banget. Ternyata itu semua cuma mimpi. Hinata bangun tidur dengan keringat dingin, lega banget badannya nggak beneran ditukar. Pindah ke cerita pendek kedua, settingnya dunia zombie. Secil baru aja ngebasmi zombie pakai sihir, tapi Mei malah bosen karena musuhnya gampang banget. Mei malah berubah jadi sales TV shopping. Dia promosiin kursi lipat sama alat makan portable ke Secil dengan gaya lebay banget, padahal mereka lagi di tengah kiamat zombie. Melanjutin cerita di episode baru, kita lihat si Mariabel lagi duduk santai di taman kota sambil minum kopi. Tiba-tiba ada cewek nyamperin dia. Kayaknya sih mau nawarin jadi model gitu. Pas banget Hinata datang bawa minuman. Mariabel langsung nolak tawaran cewek tadi dan pergi. Di jalan pulang, mereka mampir ke tukang sayur, dan si bapak penjual muji Mariabel yang makin cantik. Besoknya di sekolah, Mariabel ngerasa diliatin banyak orang. Ternyata, Sakura ngasih lihat kalau foto Mariabel pas event cosplay kemarin viral banget di internet. あれって3個目の Gara-gara viral, loker Mariabel penuh sama surat cinta. Tapi bukannya seneng, dia malah bakar semua surat itu pakai sihir api di depan muka Hinata dan Sakura. Sadis benar. とじゃんうわー何してるの Mariabel langsung meluk Hinata erat banget. Dia bilang, cowok di dunia ini cuma ada dua jenis buat dia, Hinata atau bukan Hinata. Bucinnya udah tingkat dewa nih. Pindah ke jam olahraga, mereka lagi lari keliling lapangan. Sakura udah ngos-ngosan, tapi Mariabel malah santai banget, lari sambil bouncing parah karena dia nggak pakai bra. Sakura sampai shock liatnya. してない蒸れるし Pas Hinata lagi beres-beres bola di gudang, Mariabel nyusul masuk. Dia keringetan parah habis lari, dan malah manfaatin situasi sepi buat mojokin Hinata. Mariabel maksa Hinata buat nyium bau keringetnya, buat buktiin kalau dia nggak bau asem. Hinata yang polos cuma bisa pasrah dipeluk sama Dark Elf yang lagi agresif ini. Sakura mau masuk gudang, tapi Mariabel nggak mau diganggu. Dia pakai sihir buat ngiket Sakura pakai tali tambang di luar gudang. Kasian banget si Sakura jadi korban nafsu Mariabel. Pas jam makan siang, Mariabel nyuapin Hinata telur dadar buat minta maaf soal kejadian tadi. Terus dia minta disuapin balik dengan muka super manja. Pulang sekolah, mereka dicegat sama cowok kacamata yang ngintip di loker tadi. Cowok itu nekat nembak Mariabel di depan Hinata. Tanpa basa-basi, Mariabel langsung nolak mentah-mentah sambil ngerangkul Hinata. Aura penolakannya dingin banget sampai si cowok langsung mundur teratur. 頑張ってね Malamnya di rumah, Hinata lagi cuci piring. Tiba-tiba Mariabel meluk dari belakang. Dia ngira Hinata lagi insecure gara-gara ada cowok lain yang nembak dia tadi. Mariabel nyoba ngeyakinin Hinata dengan cara yang dewasa. Dia udah siap banget buat ngelakuin hal lebih jauh biar Hinata percaya kalau dia cuma milik Hinata.
Si Hinata malah minta maaf karena ngerasa nggak pantas. Mariabel langsung ngamuk. Dia kesel banget karena Hinata malah jadi lembek di saat momen penting gini. 熱くてディープにねちっこく Masuk ke segmen Zombie World, mereka lagi main kartu Old Maid. Mariabel, Hinata, sama Mei lagi tegang banget nentuin siapa yang bakal kalah. Mariabel pakai trik psikologis buat bikin Hinata bingung milih kartu. Akhirnya Hinata salah pilih dan kalah telak. Mariabel senang banget karena bisa ngasih hukuman ke Hinata. あがり Di segmen drama Putri Salju, Hinata jadi pangeran mau nyium Sakura yang jadi Putri Salju. Tapi Mariabel yang jadi ratu jahat malah nyela dan maksa buat nyium Hinata duluan. Terakhir, di segmen Antor, Sakura sama Mei lagi ngeluh soal rambut lepek karena lembab. Mariabel dengan santainya bilang kalau rahasia rambut badai dia cuma semangat doang, bikin temen-temennya bingung. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, kita langsung lompat ke ruang ganti. Mei, Cecil, sama Mariabel lagi sibuk nyobain baju renang. Mariabel kelihatan kesusahan pakai atasan bikini yang kekecilan banget buat ukurannya. Hinata udah nunggu di pantai yang cerah banget. Tiba-tiba cewek-cewek datang nyamperin. Mariabel tampil pede banget pakai bikini putih dengan potongan yang berani. Bikin Hinata langsung salting. お待たせ Flashback dikit ke alasan mereka ke pantai, cuaca di kota lagi panas gila. Mariabel sampai ngeluh keringetan parah sambil ngipasin dadanya pas jalan bareng Sakura dan Hinata. Sakura ngasih ide buat liburan ke pantai biar adem. Mariabel langsung semangat 45 dengar ide itu. Matanya langsung berbinar ngebayangin momen romantis. 海 Mariabel mulai halu tingkat dewa. Dia ngayal lagi tiduran di pasir pantai, terus Hinata nyentuh dadanya dengan intens. Mukanya langsung merah padam saking hayatin hayalannya. 我慢できないよ ひなた Balik ke realita di pantai, Hinata malah asik makan es serut. Mariabel nanya pendapat soal baju renangnya, tapi Hinata dengan polosnya malah ngomentarin rasa es serutnya. Gak nyerah, Mariabel pakai sihir buat gonta-ganti model baju renang secara kilat di depan Hinata. Puncaknya, dia malah muncul pakai tali-tali doang kayak bondage, bikin Hinata panik setengah mati. うわ Cecil langsung datang negur Mariabel karena pakai sihir sembarangan di tempat umum. Mereka berdua malah jadi adu mulut di tengah keramaian pantai. Mei lagi mijitin punggung Cecil sambil ngolesin sunblock. Mariabel ngeliatin mereka sambil tiduran tengkurep. Mukanya sedih banget ngerasa dicuekin sama Hinata. Sakura niatnya mau ngasih anduk, tapi malah kepleset. Tangannya refleks nyari pegangan, malah ngeremes dadanya Mariabel dengan kencang banget. Suasana cair pas sesi BBQ dimulai. Semuanya makan dengan lahap. Mariabel nyempetin diri buat ngodain Hinata lagi dengan nawarin udang bakar. Di ruang bilas, Mariabel mojokin Hinata yang lagi telanjang dada. Dia nuntut penjelasan kenapa Hinata ngejauh terus seharian ini. Ternyata Hinata cuma lagi mikirin masa depan mereka. Lega denger itu, Mariabel langsung meluk Hinata erat banget sampai muka cowok itu tenggelam di dadanya. Semuanya lari semangat mau nyebur ke laut. Pas sudah di pinggir air, Mariabel baru ngaku dengan muka polos kalau dia sebenarnya nggak bisa berenang sama sekali. 私泳げないの Melanjutkan dari episode sebelumnya, sekarang kita pindah ke suasana pantai yang cerah banget. Mariabel lagi santai tiduran di kasur angin, sementara Mei yang pakai bikini kuning lagi duduk manis di pinggir pantai. Ternyata si Hinata nggak bisa berenang, bro. Mariabel yang gemes langsung mau pakai sihir buat misahin air laut biar Hinata bisa jalan, tapi langsung dilarang karena terlalu mencolok. Dasar Mariabel, dilarang pakai sihir malah modus. Dia langsung loncat meluk Hinata dengan dalih minta ditangkap. Itu muka Hinata langsung ketencet asetnya Mariabel, dong. Setelah insiden pelukan maut, Sakura yang pakai bikini putih pink datang bawa ban renang merah. Dia nyaranin Hinata pakai itu aja biar aman daripada tenggelam atau dimodusin lagi. Mereka akhirnya having fun bareng, mulai dari naik jet ski, banana boat, sampai selfie bareng pas ada lumba-lumba lewat di belakang mereka. Mei ngajakin lomba renang. Cecil sama Hinata berenang normal, tapi Mariabel curang parah. Dia pakai sihir bikin kakinya jadi baling-baling bot dan langsung ngebut ninggalin yang lain. Tiba-tiba ada lumba-lumba nakal nyuri atasan bikininya Sakura. Cecil yang pakai bikini hitam langsung mode serius. Dia ngajak yang lain buat ngejar tuh lumba-lumba demi kehormatan Sakura. Cecil nggak main-main. Dia pakai sihir air buat ngangkat lumba-lumbanya ke udara. Akhirnya bikininya Sakura berhasil diambil balik. GG banget si Cecil. さすがひなた殿 Sorenya pas sunset, Mariabel sama Hinata jalan berdua di pantai. Mariabel curhat kalau dia seneng banget bisa datang ke dunia ini dan ketemu Hinata. Suasananya romantis abis. Hinata akhirnya ngaku kalau dia juga suka sama Mariabel. Tanpa babi-babu, mereka langsung ciuman mesra banget dengan latar matahari terbenam. Fix jadian ini mah.
Pindah ke apartemen, Mariabel mode agresifnya kumat lagi. Dia mojokin Hinata ke tembok dan minta dessert alias minta jatah malam itu juga. Hinata panik setengah mati. いらない朝から Mariabel makin ngawur. Dia udah ngebayangin punya 3 anak sama Hinata. Sambil nyosor leher Hinata, dia ngoceh soal rencana masa depan mereka yang super detail. Masuk ke segmen Radio Show versi Chibi. Mereka nelpon Cecil yang ternyata lagi di kafe kucing. Masalahnya Cecil itu alergi kucing parah, jadi dia bersin-bersin mulu sampai suaranya kayak orang sekarat. Lanjut ke parodi Hansel dan Gretel part 2. Sakura jadi Gretel yang galak banget, nyuruh-nyuruh Mariabel si penyihir buat nyiapin panci air panas. Mariabelnya malah nurut aja sambil senyum-senyum gak jelas. Ternyata Mariabel salah paham. Dia kira panci air panas itu buat mandiin Hinata, si Hansel, biar bersih sebelum dimakan. Pikirannya udah traveling kemana-mana tuh, muka sampai merah padam. お湯お風呂 Tiba-tiba settingnya berubah jadi dunia zombie. Hinata, Mariabel, Sakura, Mei sama Cecil lagi bercocok tanam di ladang. Katanya sih mereka mau hidup santai abis ngalahin Raja Iblis. Tapi Mariabel punya agenda lain. Dia ngotot mau bikin keturunan sama Hinata buat populasi ulang dunia. Hinata cuma bisa pasrah dikerubungi cewek-cewek yang setuju sama ide gila itu.